Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang bertemakan manajemen konflik, yang memiliki tema diantaranya pengertian manajemen konflik, aspek-aspek manajemen konflik, dan pengelolaan manajemen konflik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian manajemen konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu managere, yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah to handle, yang berarti mengendalikan. Menurut Johnson, konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Dan menurut Fasta, konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan, atau tidak setuju apa yang dilakukan seseorang tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalahpahaman antara satu orang dengan seseorang lainnya. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu aspek dalam manajemen konflik. Gottman dan Korkov menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua macam manajemen konflik. Yang pertama, manajemen konflik destruktif. Yang kedua, manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik destruktif itu meliputi menyerang dan lepas kontrol, menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan, sehingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan komplain. Yang kedua, manajemen konflik konstruktif, yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi itu merupakan sebuah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai spiritual suatu penyelesaian terhadap permasalahannya. Menurut Prijaksono dan Sembel, negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama. Di antaranya, senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan, organisasi, atau perusahaan. Memiliki ancaman di dalamnya, mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai spiritual terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Dan yang terakhir, ujung dari negosiasi yaitu adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu dari kedua belah pihak sepakat untuk tidak disepakati. Baiklah, menambahi sedikit mengenai penjelasan yang diberikan oleh Mbak Leli, bahwasanya Robin itu menjelaskan bahwa manajemen konflik yang biasa untuk digunakan itu ada beberapa. Yang pertama adalah domination. Domination atau dominasi adalah keadaan di mana salah satu pihak yang sedang berkonflik itu dapat menguasai suatu forum, baik melalui paksaan ataupun dengan banyaknya suara yang memihak gitu. Kemudian yang kedua adalah capitulation atau menyerah, yakni keadaan ketika salah satu pihak yang sedang berkonflik itu menyerahkan kemenangan kepada pihak yang juga sedang berkonflik dengannya gitu. Kemudian inaction itu adalah keadaan tidak bertindak, adalah keadaan di mana di salah satu pihak itu tidak melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik. Kemudian withdraw atau menarik diri adalah cara yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok untuk menghindari adanya konflik. Dan yang kelima adalah negotiation. Adalah bentuk dari pertukaran
pertukaran pendapat antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang keenam adalah third party invitation atau intervensi pihak ketiga. Ada keterlibatan pihak ketiga untuk membantu istilahnya seperti moderator seperti itu, untuk membantu memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mbak Leli, yaitu mengenai poin ketiga dalam makalah kita yang berisi tentang pengelolaan manajemen konflik. Gimana sih pengelolaan manajemen konflik itu? Nah, sebelum kita masuk ke pengelolaan manajemen konflik, seperti yang disinggung oleh Mbak Leli, bahwasanya konflik itu secara umum ada dua sifatnya. Yang pertama konflik dengan sifat destruktif, dan yang kedua adalah konflik dengan sifat konstruktif. Apa yang membedakan antara konflik destruktif dan konflik konstruktif adalah hal yang akan ditimbulkan. Jadi kalau konflik destruktif akan menimbulkan kerugian bagi individu ataupun organisasi yang terkait. Sedangkan dalam konflik konstruktif akan menguntungkan bagi individu ataupun organisasi yang terkait. Seperti itu teman-teman. Kemudian apakah pengelolaan manajemen konflik itu penting? Tentu saja, karena dengan adanya pengelolaan konflik itu akan mengembangkan bentuk pendekatan sebagai alternatif untuk menghindari perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian akan mendorong perilaku positif antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti itu teman-teman. Kemudian setiap individu pasti memiliki religiusitas masing-masing yang terbentuk melalui proses pertumbuhan dari masa balita hingga masa dewasa. Proses inilah yang akan menjadi bekal mereka untuk melakukan pengelolaan konflik di saat dewasa. Seperti itu teman-teman. Jadi Johnson itu memutuskan terdapat 5 gaya dalam pengelolaan konflik. Yang pertama adalah gaya kura-kura. Gimana sih gaya kura-kura itu? Jadi gaya kura-kura adalah gaya pengelolaan konflik seperti kura-kura, yakni mereka memiliki kecenderungan untuk menarik diri, bersembunyi di dalam tempurungnya. Jadi mereka berpendapat bahwa lebih baik menghindar dari masalah ataupun konflik yang terjadi, baik fisik maupun psikologisnya, karena mereka percaya bahwa untuk menyelesaikan konflik adalah suatu kesia-siaan belaka. Seperti itu teman-teman. Yang kemudian setelah itu terdapat gaya ikan hiu. Gimana sih gaya ikan hiu itu? Jadi ikan hiu itu salah satu gaya pengelolaan konflik yang menaklukkan lawan melalui mereka menerima solusi-solusi yang ditawarkan, tapi dengan tujuan pribadi, tanpa memperhatikan orang lain. Jadi penyelesaian menurut mereka adalah adanya pihak yang menang dan kalah melalui cara menyerang, mengungguli, mengancam, dan lain-lain. Kemudian gaya kancil. Apa sih gaya kancil itu, Kak? Jadi gaya kancil adalah gaya pengelolaan konflik dengan mengutamakan hubungan relasi dari kedua belah pihak dengan mengabaikan ataupun menomorduakan kepentingan pribadi. Jadi penyelesaian konflik menurut gaya kancil ini adalah menghindari masalah dan menjaga kerukunan. Setelah itu gaya rubah. Gaya rubah itu adalah gaya pengelolaan konflik yang melakukan kompromi untuk tujuan pribadi, teman-teman, dan untuk menjaga hubungan dari segala pihak. Yang kelima adalah gaya burung hantu. Gaya burung hantu ini adalah gaya pengelolaan konflik dengan sangat mengutamakan tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan orang lain. Penyelesaian konflik menurut mereka yaitu bagaimana konflik tersebut terselesaikan dengan pemecahan masalah yang sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Mereka beranggapan bahwa konflik itu bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan dan mengurangi ketegangan di antara
kedua belah pihak, seperti itu. Kemudian terdapat 4 kuadran dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah kuadran menang-menang, yakni kolaborasi. Bentuk dari kolaborasi dan kerjasama dengan tujuan mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui kesepakatan bersama dan saling mengikat dengan pondasi komitmen yang kuat dan menghasilkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Jadi mereka itu sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian kuadran menang kalah, yakni persaingan. Gimana sih kuadran menang kalah itu, Kak? Kuadran menang kalah itu adalah bentuk dari persaingan dengan persepsi ada yang menang, ada yang pihak yang menang, ada yang pihak yang kalah. Kemudian terciptalah suasana persaingan. Gaya penyelesaian manajemen konflik ini saya rasa bukan gaya yang aman ya, bukan gaya yang nyaman, karena akan ada pihak yang merasa dirugikan, dipaksa untuk kalah, mengakui kekalahannya, sehingga ada penegasan untuk penyelesaiannya. Yang ketiga adalah kuadran kalah menang. Gimana sih mengakomodasi, yakni bentuk penyelesaian dalam bentuk mengakomodasi dengan adanya pihak yang mengalah dan mengakomodasikan kepentingan pihak lain. Gaya ini meminimalisir dan menghindari adanya kesulitan yang lebih besar dengan memakai perdamaian gitu, teman-teman. Jadi mengalah di sini bukan berarti kalah, tapi suatu penciptaan suasana yang memungkinkan untuk penyelesaian suatu konflik, seperti itu. Kemudian kuadran kalah-kalah atau menghindari konflik adalah bentuk menghindari konflik dan mengabaikan masalah. Jadi mereka tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik ataupun menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik yang sedang mereka lalui, seperti itu, teman-teman. Biasanya konflik kalah-kalah ini hanya untuk konflik-konflik yang dirasa ringan ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi manajemen konflik itu ada 2. Yang pertama adalah faktor eksternal, meliputi pendidikan, lingkungan rumah, sekolah, solidaritas kelompok. Kemudian kalau dalam bentuk internal itu ketidakmampuan adaptasi yang menimbulkan tekanan sehingga mudah frustasi, konflik batin, tidak peka pada perasaan orang lain, dan emosi yang labil. Seperti itu, teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.